Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 25 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Nabi Hagai. Kiranya firman Tuhan yang kita baca pada hari ini sungguh memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan dan berkat Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua apa yang Tuhan nyatakan itu menjadikan kami semakin kenal Tuhan, dan kami mau hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau merenungkan bagian firman Tuhan setiap hari. Biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi kamu tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di sana, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mengapa sebagian orang lebih memilih bekerja di hari Minggu daripada bersekutu di gereja? Sebaliknya, mengapa pula sebagian orang telah hadir dalam ibadah dan meninggalkan pekerjaan mereka? Juga mengapa orang tua yang mungkin tidak memiliki uang tetapi dapat membelikan laptop untuk anaknya ketika hal itu menjadi kebutuhan mendesak bagi anaknya? Tentunya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah karena ada prioritas. Di tahun 538 sebelum Masehi, sekitar 50.000 orang Yahudi kembali ke negeri asal mereka dari pembuangan Babel. Mereka hendak membangun kembali bait suci dan memulihkan bangsanya. Mereka mulai meletakkan dasar pembangunan bait suci pada tahun 536 sebelum Masehi. Mereka kesulitan yang mereka hadapi tak kunjung habis. Karena itu mereka menganggap saatnya tidak tepat untuk membangun kembali rumah Tuhan. Orang Yahudi lebih sibuk dengan kepentingan sendiri. Rumah mereka dipapani dengan kayu aras sementara bait suci dibiarkan menjadi reruntuhan. Beruntung karena firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Hagai menyadarkan pemimpin bangsa dan umat untuk mereka segera membangun bait suci, dan akhirnya mereka pun membangun kembali bait suci. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang tidak pernah mau mengorbankan waktu untuk pekerjaan Tuhan, tetapi selalu ada waktu untuk melakukan banyak hal untuk diri sendiri. Semua ini terjadi oleh karena ada prioritas hidup di dalam mereka. Prioritas hidup mereka mengarah pada keegoisan diri, dan faktanya segala sesuatu yang sulit dapat diusahakan ketika itu memang diprioritaskan. Jika kita senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menanggapinya dalam tuntunan Roh Kudus, semestinya kita memiliki ketetapan hati untuk mengutamakan Tuhan, sumber segala berkat, daripada kita mencari berkat itu sendiri. Sebab sumber segala berkat adalah Tuhan. Itulah yang kita cari, sumber pemberkat, yakni Tuhan, bukan berkatnya. Kalau Tuhan sumber pemberkat senang terhadap apa yang kita lakukan, karena kita lebih dahulu mengutamakan apa yang Dia mau, maka Tuhan sang pemberkat, Dia yang akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prioritas apapun di dalam kehidupan kita, marilah kita memprioritaskan Tuhan sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. Seperti dalam setiap hari, sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan, sebelum kita beraktivitas sekolah, kuliah bagi anak-anak dan pemuda-pemudi, kita prioritaskan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita datang berdoa, mengucap syukur atas setiap berkat yang boleh kita alami, dan mohon pimpinan Tuhan sepanjang hari yang kita akan lewati. Maka rasakan ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita boleh mengalami penyertaan-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari apapun yang kita mau kerjakan, jangan lupa libatkan Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, artinya kita mau memprioritaskan kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam setiap hari Minggu di mana kita dipanggil untuk berbakti kepada Tuhan di gereja, prioritaskanlah hari Minggu sebagai hari Tuhan untuk kita berbakti bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Dan percayalah, melalui ibadah yang kita laksanakan, selenggarakan, sungguh itu dapat memberkati kita. Jiwa kita seperti dicas, ya, sehingga kita penuh dengan kekuatan untuk menjalani seminggu yang penuh dengan tantangan. Oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati setiap anak-anaknya yang memprioritaskan hubungan dengan Tuhan sebelum melakukan aktivitas yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan gunakan waktu dengan sia-sia.
Dikatakan firman Tuhan, sia-sia kita bangun pagi dan tidur sampai larut malam, bekerja, melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri. Semua itu sia-sia, sebab Tuhan Sang Pemberkat, Dia memberkati anak-anaknya pada waktu ia tidur. Artinya apa? Pada waktu anak-anaknya tidak menyadarinya, Tuhan memberkati anak-anaknya luar biasa. Sekali lagi, jangan kita cari berkatnya, tetapi carilah sumber berkat, pemberi berkat, yakni Tuhan. Maka Dia yang akan menyertai kehidupan kita sekalian dan juga memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh mengalami penyertaan dan berkat Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.